kita ketahui, biodata dari Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya, beliau lahir pada tanggal 14 Januari tahun 1911 dan wafat pada tanggal 7 November tahun 1963. Beliau adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Beliau menjabat dari tanggal 9 April tahun 1957 hingga tanggal 9 Juli tahun 1959. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja. Insinyur Haji Juanda dilahirkan di kota Tasikmalaya. Beliau merupakan anak pertama pasangan Raden Kartawijaya dan Nyi Monat. Ayahnya adalah seorang manti guru pada Hollands Inn School atau HIS. Sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan sebagai negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Kenapa diberi nama Jalan IRH Juanda? Dikarenakan kebijakan pemerintah untuk mengenang jasanya. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata atau disebut RE Martadinata merupakan pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 29 Maret 1921 di Lengkong Besar, Bandung, Jawa Barat. Martadinata adalah seorang laksamana dan diplomat angkatan laut. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin barisan keamanan rakyat BKR Laut Jawa Barat dan pahlawan nasional yang menggerakkan para pemuda membentuk barisan banteng laut. Organisasi yang ikut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, namanya pun diabadikan menjadi nama kapal perang Sigma Frigate Frigate terbaru Indonesia, yakni KRI Raden Edi Martadinata. Jalan Riau dulunya dikenal dengan nama Riau Straat, yang juga pernah menjadi tempat aktivitas kelompok elit Eropa. Dulunya, Jalan Riau dibangun menjadi sebuah perumahan elit untuk orang-orang Eropa. Kawasan kegiatan bangsa Eropa tersebut dulunya disebut Europese Zekenwijk. Nama Jalan Riau dulunya diambil dari sebuah daerah di Pulau Sumatera. Hal tersebut untuk mempermudah pemetaan lokasi. Oleh karena itu, nama-nama jalan di Bandung diambil berdasarkan klasifikasi dari peta daerah atau pulau di Nusantara. Begitupun dengan jalan sekelilingnya, menggunakan nama daerah lain seperti Jalan Sumatera, Jalan Aceh, Jalan Banda, Jalan Sumbawa, Jalan Lombok, dan sebagainya. Jalan Riau kemudian berganti nama menjadi Jalan RE Martadinata atau disingkat Jalan Martadinata. Nama itu diambil dari nama seorang laksamana laut kelahiran Bandung, yakni Raden Edi Martadinata. Ia merupakan seorang mantan Menteri Angkatan Laut Republik Indonesia. Ia mendapatkan 12 bintang penghargaan. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada 11 November tahun 1785 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo. Putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III ini menjadi salah satu pahlawan yang cukup dikenal sebagai pemimpin perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin perang untuk mendapatkan keadilan dari sikap penjajah Belanda yang melakukan penindasan kali itu. Belanda menyewakan tanah kepada para petani pribumi secara semena-mena,
sedangkan kepada pengusaha swasta, sewa diberikan tanpa batasan agar bisa dijadikan lahan perkebunan. Mengutip dari buku sejarah Indonesia yang disusun oleh R. Sontowi, Pangeran Diponegoro dikenal karena Perang Jawa. Perang ini terjadi selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Perang tersebut menewaskan banyak orang ketika pemimpin Jenderal Hendrik Marcus de Kock dari Belanda berusaha mengalahkan penduduk. Sekitar 200.000 orang tewas dalam pertempuran, sedangkan pihak Belanda kehilangan 8.000 tentara dan 7.000 serdadu pribumi. Pangeran Diponegoro meninggal pada 8 Januari 1855 di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau meninggal di usia 69 tahun. Jalan Diponegoro di Bandung merupakan salah satu jalan di Bandung yang kental dengan sejarahnya. Jalan Diponegoro memanjang mulai dari Jalan Insinyur Haji Juanda sampai dengan Jalan Supratman. Salah satu bangunan yang menarik adalah gedung buatan kolonial Belanda yang kini dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat atau Gedung Sate. Bangunan ini merupakan karya arsitek Insinyur J. Gerber beserta kelompoknya dan dibangun pada tanggal 27 Juli 1920 dan selesai pada September 1924. Gedung Sate ini dibangun dengan arsitektur tradisional Nusantara. Selain itu, tepat di depan Gedung Sate juga terdapat lapangan yang diberi nama Lapangan Gasibu. Lapangan ini biasa menjadi tempat untuk berolahraga masyarakat Bandung. Lintasan larinya biasa digunakan untuk jogging oleh masyarakat. Lapangan ini memiliki luas kurang lebih 6.000 meter persegi. Di Jalan Diponegoro juga terdapat museum yang selalu digandrungi oleh masyarakat, yaitu Museum Geologi. Di museum ini terdapat fosil, batuan, dan mineral yang tersimpan. Koleksi ini dikumpulkan sejak tahun 1850. Tempat yang menjadi favorit warga untuk berwisata pendidikan ini berdiri pada Mei 1928. Tak jauh dari Museum Geologi terdapat gedung bersejarah lainnya, yaitu Gedung Dwi Warna. Gedung ini pernah menjadi saksi bisu sebagai tempat diselenggarakan Konferensi Asia Afrika pada 1955 sebagai sekretariat. Gedung ini juga digunakan untuk para delegasi untuk sidang. Sultan Agung Hanyokrokusumo yang lahir pada tahun 1593 dan meninggal pada tahun 1645 adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adidiah Banowati. Jalan Sultan Agung. Jalan Sultan Agung Bandung terletak di tengah kota Bandung. Di sana terdapat banyak sekali distro atau toko-toko fashion unik lokal hasil karya anak bangsa. Di Jalan Sultan Agung bisa dibilang tempat pusatnya fashion di Bandung. Mengapa jalan itu diberi nama Sultan Agung? Karena salah satu bentuk mengenangnya tokoh Sultan Agung, salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada 1967. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia.